Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Haleluya. Saya tetap akan share lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita masih membahas tentang 3 aspek utama dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, yaitu tentang reality of kingdom. Kemarin saya sudah share di Facebook tentang apa yang saya khotbahkan setiap minggu. Itu adalah Kingdom Facilities Part 3. Dia ada di Kingdom Facilities yang ketiga, saudara-saudara. Nah, kita akan masuk pada sesi yang ke-9, Bapak Ibu. Sebelum kita membahas sesi yang ke-9 ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya Tuhan memberikan sebuah karunia yang khusus kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu mempunyai sebuah kerinduan yang begitu besar dan mempunyai rasa haus terhadap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi bertemu dengan anak-anak Tuhan yang berada di mana saja. Dan biar kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biar kiranya Tuhan menyatakan sesuatu apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Dan biarlah para anak-anak Tuhan yang mendengarkan berita ini lewat media sosial ya Tuhan, biar mereka diberkati ya Tuhan. Dan iman, pengharapan, dan kasih mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba bicara sesuai apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saudara-saudara, saya sedikit sharing sedikit Bapak Ibu, karena ini sudah mendekati terakhir. Ini sudah masuk sesi yang ke-9. Kita akan masuk di sesi yang ke-9, yaitu realitas penggenapan doa dalam kerajaan Allah, saudara. Ya. Sesi yang ke-9 yaitu realitas penggenapan doa kerajaan Allah, saudara. Ya. Jadi kita bahas tentang doa, sebab kalau kita nggak bahas doa ini kayaknya kita kurang rohani, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu kalau ada waktu gereja lokal, saudara, untuk mengadakan membuka kelas pemuritan, saudara. Sebab hanya kelas pemuritan salah satu strategi yang efektif untuk terjadinya sebuah multiplikasi di gereja lokal, saudara. Sebab apa, saudara? Pemuritan adalah sebuah cara untuk menduplikasi para peserta, para murid untuk sama seperti Yesus, saudara. Sistem pola pikirnya, tindakan nyatanya, saudara, perasaannya itu sama seperti Yesus, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini, saudara, saya akan share tentang realitas penggenapan doa kerajaan Allah, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk pada sebuah perumpamaan lagi, saudara. Ini terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara-saudara. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar, saudara. Wah, ini keren, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya paling suka menyelidiki penyebab kenapa dia muncul, saudara-saudara. Saya paling suka, saudara. Saya paling suka menyelidiki kenapa perumpamaan ini muncul, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, saya menemukan ada 2 alasan, saudara. Perumpamaan ini, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, ternyata muncul ada 2 alasan, Bapak Ibu. Nah, saya bacakan terlebih dahulu, saudara, ayat pertama ini, saudara. Di Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, saya akan memberikan sebuah alasan begini, Bapak Ibu. Kenapa perumpamaan ini muncul? Karena alasannya berasal dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-20, saudara. Karena orang Farisi beranggapan datangnya kerajaan Allah itu ditandai dengan tanda-tanda lahiriah, saudara-saudara. Lalu Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah tidak akan datang dengan tanda-tanda lahiriah, Bapak Ibu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua, di Lukas pasal 19 ayat yang ke-11, mereka berpikir ketika Yesus masuk Yerusalem, mereka akan melihat kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu akan terlihat oleh mereka, saudara-saudara. Jadi mungkin dari langit turunlah kerajaan Allah itu, saudara.
kerajaan surga dengan lantai emasnya, dengan permatanya, saudara. Mereka mendapatkan dan mereka melihat dengan jelas, Bapak Ibu. Ternyata salah, saudara. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ada sebuah harapan yang salah, Bapak Ibu. Makanya dalam perumpamaan ini, saudara, muncul karena adanya sebuah harapan yang salah, Bapak Ibu. Mari kita bahas perumpamaan ini, saudara. Kenapa Yesus berkata, dikatakan dalam Lukas pasal 18, dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ditekankan kata harus, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, saudara, sayangnya sudah perumpamaan ini dijadikan sebuah metodologi untuk doa, saudara-saudara. Saya akan jelaskan dulu, Bapak Ibu, ya. Dan sebab saya zaman dahulu saya juga terjebak, saudara-saudara, dengan perumpamaan ini, dan saya menjadi sebuah metode doa untuk tidak jemu-jemu, saudara. Saya persilakan bagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berdoa terus menerus, itu tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi konteks perumpamaan ini, saudara harus mengerti terlebih dahulu, saudara. Dulu saya waktu belum memiliki embrio kerajaan Allah, saya nggak ngerti ayat ini, saudara. Saya nggak ngerti perumpamaan ini, Bapak Ibu. Maka saya menafsirkannya, saudara-saudara, ini tentang doa, saudara-saudara, yang seperti seorang janda ini yang bolak-balik, maju mundur kayak Sarini, saudara. Ya, saya berpikir seperti itu, saudara. Saya tidak menyelidiki maksud dan tujuan dari perumpamaan ini, saudara. Ya, nah begini Bapak Ibu ceritanya. Ya, jadi di dalam perumpamaan ini muncullah ada dua cerita, saudara. Jadi saya mau garis bawahi begini, Bapak Ibu, bahwa dalam perumpamaan ini ada dua hal penting, saudara-saudara. Yang pertama adalah harapan yang salah, dan yang kedua situasi hukum di Yerusalem pada zaman itu, Bapak Ibu. Nah, kita akan memperhatikan di sini, Bapak Ibu. Ada dua cerita, yaitu hakim dan janda ini, Bapak Ibu. Ya. Pada zaman dahulu, saudara, orang Farisi itu mengeluarkan sebuah peraturan. Bagi orang Yahudi dilarang untuk masuk pengadilan atau mencari keadilan di pengadilan non-Yahudi, saudara. Pada zaman itu, saudara. Jadi saya ulang lagi. Pada zaman dahulu, orang Farisi itu mengeluarkan sebuah peraturan. Orang Yahudi dilarang untuk masuk ke pengadilan non-Yahudi atau mencari keadilan di non-Yahudi, saudara. Pengadilan non-Yahudi pada zaman itu, saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu, ini malah terbalik. Janda Israel ini, saudara, justru dia pergi ke pengadilan non-Yahudi, dan dia bertemu dengan seorang hakim yang tidak mengenal prinsip-prinsip agama, yang tidak pernah dengar kata-kata Allah, dan dia tidak menganggap manusia, dan dia juga tidak takut terhadap kontak fisik, Bapak Ibu. Tetapi dengan seorang janda ini, kenapa dia luluh, Bapak Ibu? Kenapa dia mau membela hak dari seorang janda ini? Karena satu, saudara, dalam terjemahan aslinya dia menceritakan begini, dia tidak mau kehilangan wibawa, saudara. Artinya dia mempertahankan wibawanya, saudara. Ya, bukan berarti si hakim ini takut, Bapak Ibu. Enggak, dia mempertahankan kewibawaannya. Hakim yang strength gitu, saudara. Bukan dia takut dengan janda ini, saudara, tapi dia mempertahankan wibawanya. Makanya dibela haknya, saudara. Nah, itulah kisah kejadian tentang perumpamaan ini, saudara. Nah, kunci dari perumpamaan ini ada di ayat 7, saudara-saudara. Dikatakan di situ, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka, saudara? Di ayat 7 ini adalah sebuah jeritan, Bapak Ibu. Sebuah jeritan bangsa Israel yang pada zaman itu sudah tidak lagi jelas, Bapak Ibu. Makanya kenapa janda ini dia pergi mencari pengadilan non-Yahudi? Karena dia sudah berpikir begini. Pada zaman dahulu, seorang janda itu tidak akan mendapatkan haknya lagi, Bapak Ibu. Jadi dia punya prediksi, dia tidak akan mungkin dibela di pengadilan Yahudi, Bapak Ibu. Makanya dia cari di pengadilan non-Yahudi. Oleh sebab itu dia berharap di situ, saudara-saudara. Karena pada zaman itu hukum udah gak jelas, saudara. Undang-undang hak-hak perjandaan udah gak dibela lagi, saudara. Makanya ini menggambarkan situasi kondisi pada zaman itu yang sangat sudah semerawutan hukum, saudara-saudara. John Maxwell pernah berkata begini, Bapak Ibu. Ada sekitar 300 lebih perintah negatif itu diganti dengan hukum adat istiadat Yahudi, saudara. Dan ada 200 lebih perintah positif
itu diganti dengan adat istiadat Yahudi, Bapak Ibu. Bayangkan saudara-saudara. Nah, saya mau katakan begini, Bapak Ibu. Salah satu kedatangan Yesus yang kedua, yang pertama kali ini, saudara-saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena terlalu lancangnya ahli Taurat dan orang Farisi mengubah hukum-hukum kerajaan itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, itulah alasan kenapa Yesus datang. Bapa mengutus anaknya. Salah satu alasannya adalah terlalu lancang ahli Taurat dan Farisi mengubah undang-undang hukum-hukum kerajaan Allah itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, di dalam perumpamaan ini menggambarkan situasi keadaan Yerusalem yang semerawut hukumnya, saudara-saudara. Jadi di ayat yang ke-7, saudara, muncullah sebuah jeritan, saudara-saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu Yesus menganjurkan di ayat 1 agar berdoa tidak jemu-jemu. Harus berdoa dengan tidak jemu-jemu supaya apa? Terjadinya sebuah penggenapan kerajaan Allah, saudara. Jadi konteks perumpamaan ini adalah kenapa Yesus menyuruh ya murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu agar apa? Agar terjadi sebuah percepatan penggenapan kerajaan Allah itu, saudara. Makanya ayat 8 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi, saudara? Sekali lagi, saudara, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ayat 8 itu bicara percepatan, tetapi ayat yang ke-7 itu bicara kelambatan, saudara. Ya, nah kuncinya adalah cepat atau lambatnya Yesus dan kerajaannya Tuhan digenapi adalah tak, Bapak Ibu. Oleh sebab itu di ayat yang pertama tadi katakan berdoa, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Supaya apa? Terjadi penggenapan kerajaan Allah itu segera, saudara. Nah, saya mau katakan begini, Bapak Ibu. Saya belum pernah ketemu, Bapak Ibu, ya, ada gereja yang doa untuk penggenapan kerajaan Allah. Belum pernah ketemu, Bapak Ibu. Ya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kalau kita punya mentalitas doa untuk penggenapan kerajaan Allah, ini akan mendorong kita secara psikologis, yaitu kekudusan itu, Bapak Ibu. Artinya kalau kita mendesak terus dan berdoa dengan tidak jemu-jemu terjadi penggenapan kerajaan Allah, itu secara psikologis mendorong kekudusan kita, saudara. Dengan sendiri kita akan berpikir lebih baik cepat semua terjadi, saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai detik hari ini, saudara, saya masih bekerja di bidang ini, saudara. Terus saya buka kelas, saudara, di mana-mana. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya terjadinya sebuah penggenapan kerajaan Allah dan semakin banyak murid yang berdoa agar apa, saudara? Mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu supaya terjadi sebuah penggenapan kerajaan Allah itu, saudara. Nah, itu doa yang paling terpenting. Tapi kan nyatanya, saudara, gereja kan kalau berdoa kan udah nggak kayak seperti penggenapan, saudara. Ya, lebih banyak doa untuk gereja lokal itu, oh Tuhan, kami mau beli lahan, Tuhan, kami mau bayar sewa gedung, Tuhan, kami mau ganti LCD kami jadi LED. Wah, lebih banyak doa kepentingan lokal, Bapak Ibu, ketimbang kita memperhatikan doa yang paling terpenting. Saya belum pernah ketemu, saudara-saudara, ya, ada gereja yang doanya penggenapan kerajaan Allah segera tiba, saudara. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita, saudara, doa kita selama ini sudah efektif atau belum? Saya rasa belum, Bapak Ibu. Ya. Karena kita masih mementingkan kepentingan pribadi semua, kepentingan gereja lokal masing-masing, saudara. Padahal kita ditekankan oleh Yesus untuk apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita ubah sistem pola pikir kita, saudara. Kita pegang konsep kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu punya niat baik selalu, saudara. Saudara jangan tidak pernah percaya sama Tuhan. Dan jangan juga kita seperti mental seperti janda ini, saudara. Saya juga dulu terjebak seperti itu, bolak-balik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita meminta, kata Yesus, Bapa sudah tahu, Bapak Ibu. Jadi konteks perumpamaan ini bukan berarti doa secara mengenai doa pribadi, Bapak Ibu. Tetapi ini maksudnya adalah supaya penggenapan kerajaan Allah dengan doa yang cepat, yang tidak jemu-jemu, supaya cepat terjadi penggenapan kerajaan Allah tersebut, saudara-saudara. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, dulu saya juga salah tafsir, Bapak Ibu.
Tapi ketika saya memiliki embrio kerajaan Allah ini, saya baru ngerti konsep perumpamaan ini, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, biarlah kita semakin hari terus mendoakan, saudara, supaya cepat terjadi penggenapan kerajaan Allah. Karena ini apa, saudara? Harus, Yesus berkata, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau kita menaruh doa ini pada posisi teratas, apapun kebutuhan kita, saudara, Dia sudah tahu, Bapak Ibu. Bapak sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan gereja lokal. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana penggenapan kerajaan Allah itu terjadi, Bapak Ibu. Itu dua yang paling terpenting, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat pagi, saudara-saudara. Share saya mudah-mudahan ini terus menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian akan cepat bertumbuh, ya, menjadi seseorang yang lebih baik lagi, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah.